Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Saifuddin dengan NIM 1961332 dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan mengenai aspek pasar dan pemasaran usaha barbershop untuk memenuhi evaluasi tengah semester. Anggota kelompok 5 yaitu Yusuf Wibisono, Alvina Eka Marcella, Muhammad Wahyu Saifuddin, Eka Marini Ulfiana, dan Eva Kartika. Dalam analisis ini, yang dianalisa ada 3, yaitu yang pertama, market analysis adalah penyelidikan ke dalam pelaksanaan marketing untuk mengetahui hal apa saja yang mempengaruhi hasil dari suatu proses pemasaran dan efek yang didapat dari hasil tersebut. Market analysis meliputi yang pertama, market segment. Kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Yang diperhatikan adalah semua kalangan, laki-laki mulai dari anak-anak sampai dewasa. Untuk segmentasi demografis, pengklasifikasian dibagi berdasarkan dari usia dan juga kebutuhan pelanggan sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak usia 8-15 tahun. Yang kedua, remaja dan dewasa usia 13 tahun ke atas. Untuk segmentasi psikologis, pelanggan dibagi menjadi berbagai kelompok. Yang pertama, pria metroseksual atau gaya hidup urban. Yang kedua, kelompok pelanggan kebutuhan. Untuk segmentasi geografis berada di kota Jombang. Yang kedua, market size, berpotensi di semua kalangan masyarakat. Di kalangan menengah berpotensi pada pegawai kantoran, di kalangan menengah ke atas berpotensi pada public figure dan pejabat. Sedangkan di kalangan menengah ke bawah berpotensi pada mahasiswa, anak sekolah, dan karyawan. Yang ketiga, ada market share. Usaha barbershop ini sebagian besar untuk laki-laki, yaitu pelajar, pekerja kantoran yang diharuskan berpenampilan rapi. Untuk memenuhi market share, usaha barbershop ini bisa diperkirakan sekitar 50% adalah anak remaja sekolah, serta 20% dari kalangan pekerja, misalkan perkantoran, karena biasanya pekerja kantor diharuskan rapi. 15% pekerja seni, misal seperti artis dan lain-lain. 15 lainnya adalah dari kalangan umum. Yang keempat, ada spending group. Usaha barbershop ini memiliki nilai konsumtif paling banyak di kalangan anak remaja atau anak sekolah. Jangka waktu untuk memotong rambutnya lumayan dekat, misal 1-2 bulan. Karena tuntutan dari sebagian besar sekolah untuk sudah pasti harus rapi dari segi model rambut. Yang kelima, competition. Banyak barbershop di Jombang sehingga persaingan barbershop lebih ketat. Jasa substitusi seperti salon serta pangkas rambut tradisional. Yang terakhir, competition influence. Persaingan di usaha barbershop sangatlah ketat. Dari persaingan antar sesama barbershop sendiri serta dari persaingan jasa substitusi. Strategi yang harus dimiliki usaha barbershop dalam menghadapi pengaruh persaingan adalah butuh perbedaan. Terakhir, customer mix. Usaha barbershop adalah banyak sekali macam-macam pelanggan dari kalangan anak sekolah, pekerja, sampai khalayak umum. Usaha barbershop harus memiliki suatu penanganan yang berbeda dari cara pendekatan dengan konsumen dan lain-lain. Misal seperti menentukan gaya model rambut yang diinginkan oleh pelanggan. Yang dianalisa kedua adalah marketing mix. Yang pertama, ada produk. Dari analisis pasar sebelumnya, usaha barbershop di zaman sekarang sudah pasti menjadi kebutuhan masyarakat karena style gaya potongan rambut sudah menjadi tren di semua kalangan. Yang kedua adalah price atau harga. Di barbershop mematok harga sekitar 15.000 sampai 25.000. Bahkan di kota-kota ada pelaku barbershop yang mematok harga sampai 300.000. Dengan pelaku barbershop yang sudah profesional serta mendapatkan fasilitas yang lengkap termasuk free pemijatan saat sedang proses pemotongan. Namun, apabila ingin melakukan cuci rambut, cukur jenggot, dan sebagainya akan dikenakan biaya tambahan yang relatif murah. Yang ketiga, ada place atau tempat. Untuk tempat, usaha barbershop lokasi yang strategis biasa di sekitar tempat pariwisata atau daerah yang terdekat dengan sekolah karena konsumsi terbanyak adalah dari kalangan anak sekolah. Tempat berposisi seperti Instagram serta YouTube
agar bisa menarik pelanggan lewat promosi yang kita tawarkan. Yang keempat ada promotion. Promosi di era digital seperti sekarang sudah pasti sosial media yang paling kuat dalam hal promosi. Usaha barbershop akan lebih dikenal orang lewat promosi di sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan mencantumkan tempat usaha di Google Maps. Yang kelima ada physical evidence. Physical evidence sangat berpengaruh bagi bisnis yang baru dimulai. Keadaan lingkungan sekitar tentunya akan menjadi salah satu faktor bagi bisnis. Pada bisnis barbershop, SDM harus pintar dan menarik. Selain itu, lingkungan pekerjaan harus selalu bersih dan rapi agar alat cukur selalu terjaga dan terhindar dari kuman. Usaha barbershop ini adalah style potongan rambut, servis, serta konsep tempat yang berbeda dengan pangkas rambut tradisional. Yang keenam ada people atau orang. Usaha barbershop ini membutuhkan SDM yang profesional atau ahli dalam bidang memotong rambut, yang pasti juga memiliki attitude yang baik, lulusan potong rambut, dan telah mendapatkan sertifikasi profesi potong rambut. Yang terakhir ada proses. Setiap usaha barbershop memiliki SOP atau standar operasional produksi yang sendiri, dari segi tempat sampai dari attitude para pekerja di usaha barbershop itu sendiri, agar memiliki squatters yang baik dari para konsumennya. Jam operasional pukul 10 sampai 21.00 dengan durasi potong dan cuci rambut 30 menit per orang. Analisis yang terakhir adalah marketing strategi. Yang pertama ada segmentation. Demografi dari gender 90% barbershop. Segmen pemasarnya adalah laki-laki. Psikografis permintaan pasar usaha barbershop ini adalah di kalangan anak sekolah, pegawai kantoran, atau juga pegawai seni, dan juga pasti dari khalayak umum. Yang kedua ada targeting. Pangsa pasar usaha barbershop dari kalangan anak sekolah serta pekerja seni maupun pekerja kantoran, karena dihitung dari market size bahwa yang memiliki potensi konsumtif yang paling banyak adalah dua kalangan itu. Yang terakhir positioning. Usaha barbershop ini dari segi positioning adalah memiliki perbedaan dari jasa substitusi atau produk pesaing. Ini menjadikan barbershop mempunyai positioning tersendiri dari usaha dagang pesaing. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.